Manga Boku Otomi Breaker episode yang ke-19-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertamanya, kita pun dapat menyaksikan sama-sama sebuah jalannya pertarungan penentuan yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus, baik itu dari pihak geng Bofurin ataupun dari pihak geng Kill. Di mana pertarungan yang pertamanya adalah duel 1 lawan 1 antara Renkaji melawan pimpinan dari geng Kill itu sendiri. Singkat cerita, tepat ketika Kaji sudah sampai di lantai 2, maka pimpinan dari geng Kill tersebut akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Kaji. Hah? Jadi begini ya? Ternyata dirimulah orang yang akan menjadi lawanku. Ngomong-ngomong, aku merasa terhormat. Karena saat ini aku pun memiliki kesempatan untuk bisa bertarung melawanmu yang merupakan orang terkenal dari sekolah Furin. Tapi entah kenapa, aku pun saat ini merasa bahwa kita berdua sangatlah mirip sekali. Mengingat di dalam kesempatan ini, kau sendiri ternyata sama seperti diriku. Karena saat di bawah tadi, aku sempat melihatmu ketika dirimu mengajar anggotamu sendiri. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat setuju sekali kepadamu. Bahwa satu-satunya cara yang bisa kita gunakan demi dapat mengatur orang lain adalah dengan cara memberikan ketakutan atau dengan memberikan teror. Itulah yang selama ini aku lakukan di dalam geng Kill. Hingga pada akhirnya, mereka pun mau menurut kepadaku, serta mereka pun tidak berani melawanku. Karena jika mereka sampai melakukan itu, maka tanpa sedikit pun keraguan, aku pun akan memberikan hukuman kepada mereka semua. Lagi pula, jika dibandingkan dengan menjadi anggota dari geng Bofurin, kau ini sama sekali tidak cocok berada di pihak mereka. Mengingat yang selama ini mereka lakukan hanyalah terus bermain-main untuk bisa menjadi pahlawan. Padahal kenyataannya, geng Bofurin tidak ada bedanya dengan kami. Oleh karena itu, maka aku pun memiliki sebuah penawaran kepadamu yang sebenarnya cukuplah menarik. Yaitu, jika kali ini aku bisa menang atau jika aku bisa mengalahkanmu, maka secara otomatis aku pun akan merekrutmu untuk bisa bergabung dan juga masuk ke dalam kelompok dari geng Kill. Mendengar semua ucapan dari pimpinan geng Kill itu, Kaji yang sebelumnya hanya diam saja akhirnya seketika langsung marah. Hingga di saat yang bersamaan, Kaji pun mulai berkata seperti ini kepada orang itu. Diamlah, sejak tadi aku terus-menerus membiarkanmu banyak bicara karena aku tidak suka dibuat kerepotan. Namun, karena dirimu saat ini sudah menghina geng Bofurin, maka tentu saja aku pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, akulah orang yang akan memberikan hukuman kepadamu dengan cara menghajarmu menggunakan kepala dari tinjuku. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung bergeser menuju kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Sakura Haruka. Karena pada panel yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama mengenai sebuah jalannya pertarungan lengkap, mulai dari awal sampai dengan selesai, yang kebetulan sedang dilakukan oleh Sakura ketika dirinya sedang bertarung melawan Konggo. Di mana pada halaman ini, Konggo pun tanpa menunggu lama, akhirnya seketika langsung berlari untuk dapat mendekati Sakura. Lalu dengan satu ayunan tongkat besinya, dia pun segera menghantam tubuh dari Sakura lagi, sampai membuat tubuh dari Sakura kembali terluka. Tapi meskipun begitu, Sakura pun sama sekali tidak terlihat kesakitan. Karena di saat yang bersamaan, dia pun akhirnya langsung bergerak dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Lalu dengan satu gerakan berputar, Sakura pun langsung menghantam tubuh dari Konggo dengan menggunakan teknik tendangan spinning kick-nya. Beruntungnya pada kesempatan ini, Konggo pun masih mampu menahan serangan dari Sakura barusan dengan menggunakan pipa besinya itu. Walaupun kenyataannya, tubuh dari Konggo masih saja termental dengan sangat jauh. Padahal, serangan dari Sakura barusan sebenarnya sudah dapat diminimalisir. Di momen inilah, Konggo yang nampak sangat terkejut akhirnya mulai menjadi ketakutan. Sampai pada satu halaman yang sama, dia pun sambil gemetar, kini langsung berkata di dalam hatinya. Hah? Ada apa ini? Kenapa bocah itu sekarang justru malah terlihat seperti orang yang berbeda? Seakan-akan kekuatan dari bocah rambut putih itu kini langsung meningkat hingga berada pada level yang sama seperti kekuatan dari Renkaji. Yang artinya, orang yang aku lawan saat ini ternyata sama berbahayanya atau sama mematikannya. Nah, menyadari perubahan dari Sakura tersebut, Konggo pun seketika langsung mundur untuk bisa bersembunyi di balik teman-temannya. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun segera berteriak seperti ini. Woi, ayo cepat maju dan hajar bocah itu. Karena faktanya, jumlah dari kita jauh lebih banyak daripada orang itu. Jadi jika kita serang secara bersamaan, maka otomatis kita lah yang nantinya akan menang. Mendengar ucapan dari Konggo itu, semua anggota dari geng Kill ternyata tidak ada yang bergerak sama sekali. Mengingat pada dasarnya, mereka pun sangat ketakutan untuk dapat mendekati Sakura. Apalagi, Sakura yang sekarang sudah serius, ternyata mampu mengalahkan mereka semua hanya dengan satu kali serangan saja. Baik itu dengan menggunakan kekuatan pukulannya, ataupun dengan menggunakan kekuatan tendangannya.
Hal itulah yang membuat mereka tidak berani maju lagi. Karena jika mereka sampai nekat, maka sudah pasti merekalah yang nantinya justru akan dikalahkan. Melihat kejadian itu, Konggo pun seketika langsung menjadi emosi. Hingga pada halaman yang sama ini, dia pun mulai menghajar salah satu temannya sendiri untuk bisa menakut-nakuti yang lain. Akibatnya, mereka pun saat ini tidak memiliki pilihan lain lagi selain untuk bisa menyerang Sakura, walaupun mereka sendiri sangat ketakutan. Tapi sayangnya, semua anggota dari gengkil itulah yang ternyata saat ini harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada kesempatan tersebut, atau tepatnya ketika mereka semua sudah mulai mendekat, maka Sakura pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menghantam tubuh dari mereka semua. Mulai dari hantaman menggunakan pukulan tangan kanannya yang dilayangkan menuju ke arah kepala dari mereka, sampai dengan menggunakan tendangan berputarnya yang dikeluarkan oleh Sakura secara terus-menerus untuk dapat menjatuhkan mereka semua. Akibatnya, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah beberapa dari mereka sudah diajar oleh Sakura, maka pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang saat ini mampu bangkit kembali. Di momen inilah, Sakura yang sudah sangat emosi kepada Konggo akhirnya seketika langsung menatapnya dengan sangat tajam. Kemudian, Sakura pun segera berjalan menuju ke arah Konggo. Lalu ketika dirinya sudah mendekat, maka tanpa menunggu lama lagi, Sakura pun segera menghantam wajah dari Konggo dengan menggunakan pukulan tangan kanannya. Sehingga tubuh dari Konggo akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh. Serta Konggo pun langsung menjadi pingsan dan dia pun kini akhirnya berhasil dikalahkan hanya dengan satu kali pukulan saja. Tidak hanya itu, karena tepat setelah Sakura sudah berhasil mengalahkan Konggo, maka pada halaman yang sama ini, Sakura pun seketika langsung berteriak menuju ke arah pasukan dari gengkil yang kebetulan pada saat itu masih berdiri di dekatnya. Woi kalian semua, aku tidak memiliki banyak waktu lagi. Oleh karena itu, ayo sini maju satu-satu dan ayo cepat kita sudahi pertarungan kita ini. Wow, menarik banget ya. Nah, setelah melihat jalannya pertarungan dari Sakura, maka pada panel yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang Sugairu. Oh iya, disclaimer dulu ya, bahwa nama karakter berotot ini adalah Taiga Sugeura. Tapi, karena namanya susah disebut oleh kami pribadi, maka supaya menceritakannya bisa mudah, maka namanya akan kami singkat menjadi Suga saja. Di mana pada halaman ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa di awal pertarungan itu, Suga pun justru malah dengan sengaja membiarkan dirinya bisa diajar habis-habisan oleh lawannya saat ini, yaitu Shiryu Kirishima. Menyadari semua yang dilakukan oleh Suga tersebut, Kirishima yang terlihat sangat penasaran, akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada Suga. Woi, aku memang suka untuk bisa mengajar orang lain. Tapi, kenapa dirimu berbeda? Mengingat tidak peduli seberapa banyak aku telah mengajarmu, tapi faktanya kau pun sama sekali tidak bisa ditumbangkan, dan kau pun sama sekali tidak mencoba untuk bisa memberikan perlawanan balik. Mendengar pertanyaan itu dari Kirishima, Suga pun seketika langsung membalasnya. Haha, tenang saja, ini bukan apa-apa. Karena kenyataannya, ini hanyalah sebuah ritual yang selalu aku lakukan ketika diriku sedang bertarung. Di mana aku pasti akan membiarkan para lawanku untuk dapat mengajarku lebih dulu. Barulah sekarang giliranku untuk bisa membalasnya. Oleh karena itu, maka persiapkanlah dirimu. Karena mulai dari sekarang, aku pun akan bertarung dengan serius sesuai dengan permintaanmu sebelumnya. Melihat respon dari Sugairu tersebut, Kirishima pun seketika langsung menjadi emosi. Mengingat saat ini, dirinya pun merasa sangat diremehkan. Sampai pada halaman yang berikutnya, dia pun akhirnya segera memutuskan untuk dapat menyerang tubuh dari Suga lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Sialan, jangan banyak alasan. Sialan, jangan banyak alasan. Kau ini adalah orang yang lemah, hingga kau pun saat ini hanya bisa bertahan. Jadi, hilangkan senyuman di wajahmu itu dan jangan sok kuat di hadapanku. Nah, di momen inilah, Suga pun seketika langsung melancarkan serangan baliknya. Di mana, tepat ketika pukulan dari Kirishima saat ini sudah mulai mendekat, maka di saat yang bersamaan, Suga pun langsung menangkapnya dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian, setelah pergerakan dari Kirishima sudah berhasil dikunci, maka Suga pun langsung menghantam kepala dari Kirishima dengan sangat kencang sekali menggunakan satu tangannya yang lain. Akibatnya, tubuh dari Kirishima akhirnya seketika langsung terluka, serta dia pun juga langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama tersebut, Suga pun segera berteriak seperti ini menuju ke arah Kirishima. Dengar, karena aku adalah artis, maka gaya bertarungku adalah untuk bisa menghibur orang lain. Jadi, ayo cepat bangun lagi dan mari kita mulai ronde yang terakhir. Karena pada dasarnya, aku pun sama sekali belum selesai untuk dapat menghibur para penonton yang ada di layar kaca.
Nah, singkat cerita, setelah pada saat ini Kirishima sudah bisa bangkit kembali, maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mencoba untuk dapat menghajar Sugairu. Dengan cara menghantam kepala dari Sugairu menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Namun, di saat Kirishima baru saja mulai bergerak, maka di momen yang sama itu, Sugairu pun akhirnya seketika langsung mendekat. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun segera menangkap tubuh dari Kirishima. Serta dengan satu kali gerakan, kita pun saat ini bisa melihat sama-sama bahwa Suga secara brutal langsung membanting tubuh dari Kirishima menuju ke arah sampingnya. Sampai tubuh dari mereka berdua langsung membentur tumpukan kayu yang kebetulan pada saat ini ada di dalam gedung itu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kirishima pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel yang berikutnya, dia pun seketika langsung mencoba untuk bisa berdiri lagi. Lalu dengan sisa tenaganya, Kirishima pun segera mengambil salah satu batang kayu itu. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghantam tubuh dari Sugairu dengan cara mengayunkan balok kayu tersebut tepat menuju ke arah punggung dari Sugairu. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Kirishima pun saat ini harus kembali dibuat kecewa. Karena pada dasarnya, semua serangan yang dihempaskan menuju ke arah tubuh dari Sugairu, ternyata tidak ada satupun yang dapat membuat tubuh dari Sugairu menjadi terluka. Bahkan sambil tersenyum dan juga sambil menahan serangan dari Kirishima itu, maka Suga pun dengan tenang mulai berkata seperti ini kepada Kirishima. Haha, sepertinya kita berdua saat ini masih memiliki banyak tenaga. Jadi aku rasa pertarungan di antara kita berdua akan berjalan dalam waktu yang lama. Atau pertarungan di antara kita berdua akan berjalan dalam beberapa ronde. Oleh karena itu, mari kita hibur penonton dengan cara bertaruh sepenuh hati kita. Mendengar ucapan dari Sugairu tersebut yang nampaknya seperti bermain-main, emosi dari Kirishima tentu saja menjadi semakin terbakar. Hingga pada halaman yang berikutnya, dia pun kini seketika kembali bergerak. Lalu dengan cepat, Kirishima pun langsung mencoba untuk dapat menghajar tubuh dari Sugairu lagi. Nah, mulai dari sanalah, kita pun seketika langsung ditunjukkan mengenai semua kehebatan dari Sugairu, sekaligus gaya bertarung dari Suga yang sangat brutal. Mengingat pada momen ini, Suga pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menghantam tubuh dari Kirishima berkali-kali dengan menggunakan kekuatan dari tinjunya itu. Nah, di saat yang bersamaan, Kirishima pun juga melakukan hal yang sama kepada Suga. Sehingga mereka berdua pun kini segera bertukar serangan satu sama lain. Pertama, Suga dan juga Kirishima sama-sama memukul perut dari lawannya. Lalu yang kedua, serangan dari mereka semua kini seketika langsung ditujukan tepat ke arah wajah dari para lawannya. Ketiga, di saat tubuh dari mereka sama-sama terlihat terpental, maka dengan cepat mereka pun kembali bergerak lagi untuk bisa saling mendekat. Kemudian, di dalam satu tempo yang sama, kini mereka berdua akhirnya langsung bertukar tendangan dengan menggunakan kaki kanan mereka. Nah, akibat menjalani pertarungan yang sangat sengit ini, tubuh dari Kirishima yang saat ini sudah mulai terlihat kelelahan, tiba-tiba saja seketika langsung menjadi goyah. Dan dia pun kini nampak mulai mundur untuk dapat bisa menjaga jaraknya dari Sugairu. Sedangkan di sisi lain, Sugairu justru malah nampak sangat bersemangat walaupun tubuhnya juga dipenuhi dengan luka. Bahkan pada momen ini, Sugairu pun sambil tertawa, akhirnya mulai berkata dengan lantang kepada Kirishima lagi. Woi, ada apa? Kenapa dirimu malah terlihat mundur? Aku saat ini masih kuat untuk bisa bertarung. Jadi, ayo kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Melihat dan mendengar semua tantangan dari Sugairu tersebut, Kirishima pun tentu saja tidak bisa membiarkannya. Sehingga pada halaman yang terakhir ini, dia pun seketika langsung bergerak dan juga seketika langsung berlari untuk dapat menghampiri tubuh dari Suga lagi. Sambil melayangkan pukulan dari tongkat besinya itu tepat menuju ke arah wajah dari Sugairu. Di sisi lain, Suga pun juga tidak mau kalah. Mengingat pada momen yang sama itu, Suga pun seketika langsung melompat dengan gerakan yang seperti ini. Lalu dengan kekuatan penuhnya, dia pun langsung menendang perut dari Kirishima menggunakan kedua kakinya sambil terbang. Akibatnya, tubuh dari Kirishima akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali menuju ke arah yang berlawanan. Sampai membuat dirinya seketika langsung menjadi tumbang dan juga seketika langsung menjadi pingsan. Dengan begini, maka secara otomatis dia pun tidak bisa melanjutkan pertarungannya lagi. Yang artinya, pemenang dari pertarungan pada ronde kedua ini adalah Taiga. Karena pada dasarnya, Suga berhasil memberikan pelajaran kepada Kirishima dan juga berhasil mengalahkannya di dalam pertarungan 1 lawan 1. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya,
Maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.